Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Fitrianti di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis prosedur pengujian kesesuaian produk, barang, atau jasa. Jadi, sebelum kita mulai belajar, silahkan anak-anakku membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinannya masing-masing ya. Nah, gimana sih materinya? Ya, silakan kalian simak. Check it out. Jadi, apa sih sebenarnya pengujian produk itu? Terus, seberapa pentingkah adanya pengujian produk? Nah, pengujian produk ini maksudnya kegiatan penting yang menjamin kualitas produk di pasaran. Jadi, sebelum sebuah produk itu dipasarkan, perlu dilakukan yang namanya pengujian produk terlebih dahulu. Jadi, biasanya pengujian produk itu dapat dilakukan dengan pengukuran terhadap sifatnya ataupun kinerjanya. Apakah sudah sesuai standar atau enggak? Oke, sekarang kita akan pindah ke hakikat pengujian produk. Jadi, pada saat orang membeli itu mereka membutuhkan yang namanya keamanan, kenyamanan pada saat mereka menggunakan sebuah produk. Jadi, pengujian produk itu perlu dilakukan agar nilai dan daya guna produk itu terjamin aman ataupun berkualitas. Jadi, pengujian produk itu merupakan sebuah strategi dalam meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kegiatan propaganda produk seperti iklan ataupun promosi yang bisa merugikan konsumen. Jadi, dengan adanya pengujian produk itu dapat memberikan gambaran bahwa produk tersebut diminati konsumen atau enggak. Jadi, sehingga secara umum dapat menunjukkan selera pasar. Jadi, pengujian produk ini perlu untuk mempertimbangkan aspek khasiat, terutama bagi produk-produk yang sifatnya memberikan manfaat tertentu. Artinya, produk yang ditawarkan itu harus benar-benar memiliki manfaat atau khasiat sesuai iklan yang ditawarkan. Oke, sekarang kita pindah ke tujuan pengujian produk. Nah, pengujian produk ini memiliki beberapa tujuan. Misalnya yang pertama, membantu mengidentifikasi penghematan biaya dalam proses produksi. Oke, tujuan selanjutnya membantu memecahkan permasalahan yang terkait dengan kendala produk. Kemudian memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat spesifikasi, regulasi, dan kontrak sebuah produk. Kemudian memastikan bahwa produk yang sudah berjalan itu pada jalur yang semestinya. Jadi maksudnya sudah memenuhi prosedur gitu ya. Kemudian menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu lainnya. Oke, tujuan selanjutnya yaitu menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Tujuan selanjutnya yaitu menyediakan atau memberikan dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Selanjutnya yaitu menyediakan sarana teknik perbandingan dengan produk lain misalnya. Oke, tujuan selanjutnya yaitu menyediakan bukti dalam proses hukum seperti misalnya pertanggungjawaban produk, ada yang namanya hak paten, klaim produk, dan sebagainya. Oke, sekarang kita pindah ke kegunaan pengujian produk. Jadi, para ahli riset itu mengatakan bahwa pengujian produk itu merupakan satu-satunya penelitian pemasaran yang paling berharga. Jadi, maksudnya kita bisa melihat nilai sebuah produk itu dari produk-produk yang sudah diuji coba. Jadi kegunaan yang pertama yaitu produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk yang lain. Yang kedua, produk itu performanya lebih meningkat. Kemudian kepuasan pelanggan juga bisa kita ukur. Nah, kegunaan selanjutnya yaitu kita dapat mengkaji kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Oke, kegunaan selanjutnya yaitu dapat menghemat biaya produksi dengan tetap mempertahankan keunggulan sebuah produk. Oke, kegunaan selanjutnya yaitu kita dapat mengukur efek
penuaan atau kadaluarsa ya dari kualitas produk yang kita simpan. Oke, kegunaan selanjutnya yaitu memberikan panduan yang tepat terkait yang namanya efek harga, nama merek, kemudian kemasan, kualitas sebuah produk. Oke, kegunaan selanjutnya yaitu memberikan panduan pada penelitian dan pengembangan produk baru atau peningkatan produk yang sudah ada. Kegunaan selanjutnya yaitu kita dapat memantau kualitas produk ya dari tahun ke tahun dan juga jalur-jalur distribusinya. Oke, kegunaan terakhir yaitu dapat memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk. Oke, sekarang kita pindah ke bagian D, yaitu keuntungan pengujian produk. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan bagi perusahaan yang selalu melakukan pengujian terhadap produk-produknya? Jadi bagi perusahaan yang selalu melakukan pengujian terhadap produknya, maka produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas dibandingkan dengan produk pesaing ya yang tidak melakukan pengujian produk. Jadi pengujian produk akan diketahui kekurangan produk tersebut sehingga dapat dilakukan peningkatan kualitas produk agar produk tersebut unggul di pasaran. Jadi sebenarnya selain keunggulan produk, sebenarnya masih banyak keuntungan lainnya dari pengujian produk. Misalnya ya, yang pertama yaitu menjajaki strategi pemasaran. Jadi secara tidak langsung pada saat kita menguji produk, maka kita juga menjajaki yang namanya strategi pemasaran. Jadi terkadang produsen itu mengalami berbagai masalah dalam hal pemasaran jika misalnya produsen itu menjual hanya satu produk saja. Jadi jika kita melakukan yang namanya pengujian produk, maka produsen itu dapat membuang misalnya fitur-fitur yang ada di produknya yang tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi produsen itu dapat menghemat biaya dari produk yang mereka hasilkan sebelumnya. Oke, keuntungan pengujian produk yang kedua ada yang namanya memberikan umpan balik yang tak terduga. Jadi maksudnya apa umpan balik yang tak terduga? Maksudnya pada saat kita melakukan pengujian produk terkadang ada ide-ide baru yang muncul yang datang dari riset atas konsumen. Misalnya nih sebelum melakukan pengujian produk ada produsen yang menjual makanan segar dengan keunggulan produknya yaitu barangnya selalu segar. Tapi pada saat mereka melakukan pengujian produk terus menemukan di lapangan bahwa konsumen itu tidak menyukai makanan-makanan yang memiliki kalori yang tinggi. Jadi pada saat mereka melakukan pengujian produk, mereka bisa mengubah produk mereka dari tadinya hanya menyediakan makanan segar, tapi juga sudah menjadi makanan segar plus rendah kalori. Seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke poin selanjutnya tentang keuntungan pengujian produk, yaitu upaya mengatur strategi merek. Jadi maksudnya seperti ini, misalnya ya, terkadang ada konsumen yang membeli sebuah produk itu hanya berdasarkan misalnya mereknya sudah terkenal lah, digunakan oleh banyak artis lah, dan sebagainya. Jadi jika kita melakukan pengujian produk, kita bisa mengetahui apakah konsumen kita tertarik dengan pesan apa yang kita sampaikan melalui produk yang kita produksi seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke keuntungan pengujian produk yang terakhir, yaitu membantu produsen mencermati kesalahan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi produsen itu hanya bisa mengetahui produknya setelah produk yang mereka produksi itu digunakan oleh konsumen. Jadi produknya itu bagus atau tidak digunakan oleh konsumen tergantung dari pembelian konsumen, apakah laris atau tidak. Mungkin itu saja materi
kita pada kesempatan kali ini dalam materi menganalisis prosedur pengujian kesesuaian produk, barang atau jasa. Selanjutnya silakan kalian pelajari kembali materinya ya. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.